Cuma selamlığında halkımızın bize ilettiği arzu. O pusulayı niçin okumadınız paşa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arif Channel, sudah tidak asing lagi jika kita mendengar Sultan Abdul Hamid II dari Kerajaan Ottoman. Beliau adalah singa terakhir dari Kerajaan Turki Utsmani yang sangat gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sultan Abdul Hamid II, yang berkuasa pada tahun 1876 sampai tahun 1909, merupakan sosok pemimpin yang disegani, sekaligus teladan di kekhalifahan Utsmaniyah. Sultan Abdul Hamid II, lahir pada tanggal 21 September tahun 1842 Masehi, putra Sultan Abdul Majid. Sejak kecil, beliau sudah mendapat pendidikan di bawah bimbingan orang-orang terkenal di zamannya, baik secara ilmu maupun akhlak. Sultan Abdul Hamid II adalah orang yang sangat religius. Putrinya yang bernama Aisyah Sultan, menggambarkan kesolehan ayahnya. Dia biasa sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran. Dia selalu pergi ke masjid, berdoa di Masjid Sulaimaniyah dan berbelanja di pameran yang dibuka pada saat itu. Ayahku ingin semua orang berdoa dan pergi ke masjid. Azan dikumandangkan 5 kali di taman istana. Ayahku biasa berkata, agama dan sains sangatlah penting. Ada salah satu kisah beliau yang patut kita contoh. Kisah ini bersumber dari catatan harian Sultan ke-34 Ottoman Empire. Beliau menceritakan pengakuan seorang pedagang bernama Faisal, yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, Sultan Abdul Hamid II sangat terkejut, ketika pedagang yang dililit utang itu datang menghadapnya. Hal itu disampaikan oleh orang kepercayaannya, Tahsin Fasya. Sultan, ada orang gila yang mengaku bahwa engkau punya utang padanya. Kami sudah memanggilnya ke istana dan memberikan sejumlah uang, namun ia belum mau pergi sebelum bertemu Sultan, kata Tahsin Fasya. Di mana dia, Fasya? Biarkan dia masuk, jawab Sultan. Kemudian orang kepercayaannya mengajak pedagang miskin itu masuk ke ruangan Sultan. Dengan penuh hormat, pedagang bernama Faisal itu berkata kepada Sultan, wahai Sultan, engkau punya utang kepadaku, segeralah bayar. Dengan tenang Sultan menjawab, dari mana dan kapan saya berhutang padamu? Sultan, aku adalah seorang pedagang, lalu aku bangkrut. Aku berutang hingga utang itu mencekikku. Akhirnya aku berdoa kepada Allah setiap malam sebelum tidur. Dan kemarin aku melihat Sayyidina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di mimpiku, ujar pedagang itu dengan wajah menunduk. Sultan dan orang kepercayaannya itu spontan terkejut seraya mengucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Sultan, dalam mimpi itu baginda Rasulullah bersabda kepadaku, katakan kepada Hamidku, bahwa ia biasanya bersolawat untukku setiap malam. Namun malam kemarin ia lupa. Pergi dan mintalah keperluanmu padanya. Beliau, Nabi Muhammad berkata seperti itu wahai Sultan, ucap pedagang itu. Mendengar ucapan pedagang itu, Sultan langsung berdiri dari duduknya dengan wajah haru. Sambil memandang pedagang itu, Sultan berkata, tolong ulangi sekali lagi bagaimana sabda beliau. Hamidku, kata pedagang itu. Belum selesai ia melanjutkan, Sultan menghentikannya dan membuka laci mejanya, lalu memberikan sekantong uang kepada pedagang itu. Sambil berjalan ia bertanya lagi, bagaimana sabda beliau. Hamidku, kata pedagang itu mengulangi sabda Nabi. Belum pula selesai pedagang itu menjawab, Sultan memberikan lagi sekantong uang kepadanya. Hal itu terjadi hingga beberapa kali. Ketika itu tidak ada yang lebih penting bagi Sultan selain ucapan pedagang yang beruntung itu. Mata Sultan mulai berkaca-kaca mengingat-ingat kelalaiannya. Melihat itu, Tahsin Fasya mencoba menghiburnya sembari berkata, Sultanku, hampir saja ia menghabiskan semua hartamu. Belum selesai Fasya berbicara, Sultan Abdul Hamid II berkata, engkau bicara apa Fasya? Demi Allah, andaikan ia minta seluruh harta dan jabatanku, akan aku berikan seluruhnya. Kemarin malam, aku sedang bekerja, dan aku pun tertidur di meja kerjaku. Aku lupa membaca sholawat rutinku. Aku bersalah Fasya, semoga Allah mengampuniku, kata Sultan menjelaskan mengapa ia sampai lupa bersolawat kepada Nabi. Setelah mendengar itu, Tahsin Fasya tak kuasa menahan air matanya.
Itulah sepenggal kisah teladan dari seorang raja yang soleh yang begitu mencintai Nabi Muhammad, sampai-sampai dia tidak peduli dengan harta dan jabatannya karena cinta pada Nabi Muhammad. Semoga kita bisa meneladani akhlak Sultan Abdul Hamid, dan semoga Allah selalu memudahkan kita untuk selalu bersolawat pada Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.